Dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "An unasin min ahli himsin min ashabi Mu'adz bin Jabalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ay yab'atha Mu'adzan ila al-Yamani qala kaifa taqdi idza arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala alu fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadarahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah." Adapun asbabun nuzul Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, Imam Tabrani dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Nasrani, lalu menanyakan kepada mereka apa mukjizat Nabi Isa. Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Safa ini dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun mohon kepada Allah, lalu diturunkan Quran surat Al-Imran ayat 190. Untuk ayat 191 tidak ada asbabun nuzul secara khusus dan secara umum. Pun asbabun nuzul dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Inilah isi kandungan dalam surat Al-Imran 190 dan 191. Bahwa semua yang terjadi dalam semesta ini, termasuk penciptaan langit, bumi, dan pergantian malam dan siang, merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah, kecuali orang-orang yang berakal. Yang tergolong sebagai orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk atau berbaring. Umat Islam hendaklah senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan Allah sehingga dapat dijauhkan dari ancaman api neraka. Hikmah mempelajari isi kandungan surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Allah menciptakan langit, bumi, dan pergantian siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Allah yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Inilah sikap dan perilaku yang harus kita kembangkan. Yang pertama, setelah kita membaca, kemudian membaca arti, mengidentifikasi tajwid, sebagai manusia kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama, kita harus tunduk pada kebesaran dan kekuasaan Allah. Sikap tunduk tersebut diwujudkan dalam bentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah dapat memupuk, tumbuh, dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Setiap ada persoalan, hendaklah umat Islam menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Di dalam musyawarah, umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan dari sikap kasar, apalagi kekerasan. Apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bermusyawarah di dalam segala urusan yang sulit,
mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis, cerdas, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hasil keputusan dalam bermusyawarah tetap memohon ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang telah kita pelajari dalam pertemuan ini. Walaupun secara singkat dan tidak secara mendetil, tapi mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua. Terus pelajari mengenai berpikir kritis dan bersikap demokratis dari berbagai sumber. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.